suatu kaidah. Ini suatu kaidah bahwa apabila kemudian akal kita atau ilmu kita bisa menjawab akan 4 pertanyaan, maka sudah dianggap akidah kita itu bisa dikatakan akidah yang benar dan akidah yang lurus, ya, atau bisa juga dikatakan akidah yang sempurna. Jadi bila kita bisa menjawab 4 pertanyaan urusan akidah ini, maka dikatakan bahwa disebut akidah kita itu akidah yang lurus, akidah yang benar, dan akidah yang sempurna. Satu pertanyaannya adalah aina, di mana? Siapa? Di mana Allah? Aina Allah, di mana Allah? Jawabannya, Allah tidak memiliki tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Jadi itu yang pertama. Supaya akidah kita benar, supaya akidah kita lurus, supaya akidah kita sempurna, maka kalau was-was di hati kita bertanya Allah itu di mana, maka jawabannya Allah tidak bertempat dan Allah tidak membutuhkan tempat. Itu satu. Ya. Sampai kita mati, jangan sampai dirubah jawabannya. Kalau diri was-was kita sendiri yang bertanya, kita jawab itu. Kalaupun ada orang bertanya Allah di mana, maka jawabannya Allah tidak bertempat dan Allah tidak butuh kepada tempat. Kalau Allah di atas aras, berarti Allah butuh kepada kalau aras nggak ada, Allah di mana? Ya kan? Allah di langit, kalau misalnya langit nggak ada, Allah jatuh dong. Mustahil. Berarti Allah tidak membutuhkan tempat. Itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama, di mana Allah? Ya. Yang kedua, kaifa, bagaimana? Nah, tadi pertanyaan Allah itu di mana sih? Jawabannya tidak bertempat dan tidak membutuhkan. Yang benar, nah, Allah di depan kan, di belakang kan? Di atas, di bawah, samping, kanan, kiri, dalam, di luar. Di mana Allah, di mana? Tidak bertempat dan tidak membutuhkan. Nah, itu jangan diubah-ubah. Ya. Yang benar, Allah di mana? Tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak bertempat. Yang pertama, yang kedua, kaifa, bagaimana Allah? Allah itu bagaimana kemudian? Jawabannya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Nah, Allah itu berbeda dengan segala makhluk. Jadi ini pertanyaan kedua. Kalau misalnya otak kita lagi kacau, Allah itu kayak apa? Maka jawabannya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan segala yang baharu. Kalau masih bisa dihadal, masih bisa dibayangkan, itu masih termasuk baharu. Kita misalnya membayangkan, lalu kita bayangkan Allah itu gede, berarti masih bisa dibayangkan. Kalau masih bisa dibayangkan, berarti itu namanya masih baharu, masih makhluk. Berarti Allah kalau begitu bisa gak dibayangkan? Gak bisa. Kalau gak bisa dibayangkan, terus Allah itu bagaimana? Jawabannya Allah pokoknya berbeda dengan makhluk. Dua sudah. Sampai mati gak boleh berubah, supaya kita insya Allah matinya membawa iman yang sempurna. Ya, mati membawa iman yang sempurna, jangan sampai akidah salah. Gak mungkin mati membawa iman yang sempurna kalau akidah salah. Pertanyaan kedua, kaifa, bagaimana Allah? Jawabannya Allah itu berbeda dengan makhluk, atau Allah itu mukhalafatuhu lil. Tiga, mata. Kalau aina di mana? Kaifa, bagaimana? Ketiga, mata. Kapan? Kapan Allah itu adanya, atau kapan Allah itu kemudian adanya? Ini bisa belum kan? Belum.
Maka jawabannya adalah masih sifat 20. Allah itu adalah yang awal, yang tidak berpermulaan, dan yang akhir, yang tidak ada berkesudahan. Itu jawabannya. Allah itu kapan sih? Allah itu yang awal, yang tidak bermulaan, yang akhir, yang tidak berkesudahan. Bahasanya Allah itu huwal awwalu wal akhir. Ini harus diyakini. Jangan sampai kita kayak anak kecil doang tuh, cuma hafal wujud dan bakal sampai kemudian mutakalimun, tapi ternyata akidahnya nggak paham. Nah itu maaf, bisa jadi kemudian begitu meninggal imannya nggak benar atau belum benar, belum sempurna. Kalau mau iman sempurna, minimal 4 ini syaratnya harus dijawab. Maca bagaimana Allah. Allah itu adalah, ringkasnya gini aja. Bagaimana Allah? Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Itu kemudian. Yang keempat, yang terakhir, kam. Allah itu berapa? Ada anaknya kan? Ada bapaknya kan? Allah itu adalah Kul huwallahu. Katakan Allah itu adalah Esa. Tunggal. Bukan satu, karena satu itu nanti bisa jadi ada 2. Kalau tunggal, anak berapa? Anak ke-1. Berarti nah, kalau anak berapa? Anak tunggal. Ada nggak yang lain? Kata Papa, saya anak tunggal dan 3 bersaudara. Kan aneh itu kan? Kalau saya anak pertama dari, nah, maka kemudian Allah itu bukan satu, tapi satu tunggal. 4 ini harus kita ingat-ingat. 1, Allah di mana? Jawabannya di mana? Nah, tidak membutuhkan tempat dan tidak bertempat. Yang kedua, Allah itu bagaimana? Ini aja udah lupa baru 5 menit nggak nyampe. Apa? Artinya? Nah, yang ketiga lagi maca kapan? Tidak berawal dan yang keempat, kam berapa? Allah tunggal. Ini harus dihafal-hafal. Setelah dihafal, diyakini benar di dalam hati, karena ini inti daripada tauhid. Inti daripada tauhid adalah kemudian paham kita pertanyaan-pertanyaan itu tadi bisa menjawab. Aina Allah, di mana Allah? Allah tidak bertempat. Kaifa Allah? Bagaimana Allah? Mukhalafatuhu lil hawadis. Apalagi maka kapan Allah itu adanya? Tidak berawal, tidak berakhir. Lalu kemudian kam berapa Allah? Esa atau tunggal. 4 pertanyaan ini yang biasa menghantui orang, yang bisa mengeluarkan orang daripada keimanan. Bahasanya bisa bikin orang jadi murtad secara akidah. Dihayal-hayalnya Allah di mana? Di langit. Dihayalnya langit di atas, berarti Allah di atas langit. Karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke langit ketemu Allah, berarti Allah di atas langit. Berarti benar nggak jawabannya pertanyaan bahwa Allah itu di mana? Salah. Karena Allah tidak bertempat. Paham sudah? Jadi kalau mendengar Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa bertemu dengan Allah. Jangan pernah terbayang Allah itu ada di atas, karena Allah tidak punya atau tidak perlu tempat. Nah, di antaranya itu kemudian inti dari tauhid, inti dari iman, kita bisa menjawab yang 4 itu tadi. Salah satunya adalah bahwa Allah itu mukhalafatuhu lil. Terakhir,